Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamul atammanil akmalanil atwamanil mutalazimani ala sayyidina Rasulillah. Al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Segenap jamaah wamid yang dirahmati Allah, berikut semua jajaran kepengurusan mulai dari Dewan Syura, penasihat, pengasuh, dan pengurus harian. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa kembali hadir dalam kajian rutin mingguan selama bulan Ramadan. Dan karena kajian kitab kitab Aqidatul Awam sudah kita hatamkan pada pekan yang lalu, maka insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan isi dengan kuliah umum berhubungan dengan pesan-pesan yang ada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Para Bapak Ibu jamaah wamid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sebagai modal. Al-umru sihamun nas. Umur itu adalah merupakan modal yang Allah berikan kepada manusia. Demikian Sayyiduna Rasulullah SAW menyabdakan. Dan perdagangan dengan Allah, perbisnisan dengan Allah adalah perbisnisan perdagangan yang tidak akan pernah mengenal rugi. Jadi perbisnisan dengan Allah, transaksi dengan Allah, itu adalah transaksi perbisnisan yang tidak akan mengenal rugi. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menyebutkan bahwa man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi ayat ini banyak dipraktikkan langsung oleh para sahabat sebagai generasi yang menerima pancaran nur Al-Quran secara langsung dari Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya teringat salah seorang sahabat, diantaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ini sebuah kisah yang menjelaskan tentang bahwa perdagangan dengan Allah, perbisnisan dengan Allah itu adalah perbisnisan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Sayyidina Utsman salah satu di antara contoh dari sekian sahabat yang melakukan bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak sebenarnya sahabat-sahabat yang lain seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Abdurrahman bin Auf, dan semua sahabat ini. Tapi hari ini saya menarik untuk menyajikan kisah dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu warḍa. Di Madinah, ya untuk kita yang sudah pernah ke Madinah, yang sudah pernah haji atau umrah, yaitu di samping sepanjang jalan kanan kiri jalan itu ada pasar-pasar. Kemudian di situ banyak bangunan pencakar langit yang terdiri dari hotel-hotel berbintang. Menariknya, di antara sekian hotel-hotel mewah yang berjejer di area Masjid Nabawi itu, ada satu hotel yang bernama Bunduk Utsman bin Affan. Yaitu satu hotel yang bernama sahabat beliau, yaitu bernama Utsman bin Affan.
Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa hotel itu diberi nama dengan nama sahabat Rasulullah SAW? Apa itu hanya merupakan penamaan saja, ataukah memang ada kisahnya yang berkaitan dengan sosok Sayyidina Utsman bin Affan sebagai sahabat Rasulullah SAW? Ketika kita melacak di dalam sejarah, ternyata Sayyidina Utsman memiliki kisah unik dalam kehidupan beliau di Madinah ketika awal-awal hijrah. Jadi ceritanya begini. Sayyidina Utsman adalah terkenal dengan sahabat yang berada, yang memiliki harta yang melimpah dan juga dermawan. Singkat cerita, di Madinah itu ada satu mata air, ada satu sumur yang airnya jernih, deras, bagus sekali. Yang mana orang-orang pada mengambil dari mata air sumur tersebut. Hanya saja, sumur itu adalah menjadi milik dari seorang yang beragama Yahudi. Dan setiap orang yang hendak mengambil air sumur itu, jangankan mengambil dalam volume yang besar, satu tangki misalnya, atau satu ember, bahkan hanya sekedar untuk mengambil, katakanlah satu tetes, harus membeli dengan orang Yahudi. Maka kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ardah, beliau berpikir, timbul inisiatif untuk mencoba menanyakan kepada si Yahudi untuk membeli sumur yang dia miliki. Didatangi oleh Sayyidina Utsman, ditanyakan, apa sumur ini tidak mau dijual? Ternyata apa jawaban dari si Yahudi ini? Tidak, saya sampai kapanpun saya tidak akan pernah menjual sumur saya satu-satunya itu. Kemudian beliau pulang. Besok didatangi lagi, ditanyakan lagi, apa sumur sampai tidak mau dijual? Jawabannya masih sama dengan jawaban kemarin. Tidak, saya tidak akan pernah menjual sumur saya. Keesokan harinya begitu juga ditanyakan lagi, jawaban masih sama dengan jawaban sebelum. Singkat cerita, di hari keempat, Sayyidina Utsman kembali hadir, kembali datang, tapi sekarang pertanyaannya beda. Apa yang beliau tanyakan? Kata beliau, sampean kalau tidak mau menjual sumur ini sepenuhnya, apa tidak ada keinginan untuk menjual separuhnya? Dan kalau Anda mau menjual separuhnya, saya tetap mau untuk membeli. Berapapun itu. Akhirnya setelah ditawarkan demikian, akhirnya Sayyidina orang Yahudi tersebut sepakat untuk menjual separuh sumurnya itu kepada Sayyidina Utsman bin Affan dengan harga yang sangat tinggi. Nah, dibelilah singkat cerita oleh Sayyidina Utsman bin Affan, ya dibeli. Kemudian berarti separuh dari sumur itu menjadi milik Sayyidina Utsman. Nah, terus pengambilannya bagaimana? Maksudnya separuh sumur itu bisa menjadi milik beliau. Pengambilannya adalah polanya seperti puasa Daud. Puasa Daud kan sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, gitu kan. Nah, demikian juga sumur yang sekarang menjadi milik berdua antara Sayyidina Utsman dengan orang Yahudi tadi, polanya bergantian. Untuk hari ini Sayyidina Utsman yang ambil airnya. Untuk besok dikasih Yahudi. Lusa Sayyidina Utsman, begitu silih berganti. Dan Sayyidina Utsman, karena beliau sebenarnya yang menjadi niat utama beliau membeli sumur ini, ya walaupun hanya membeli separuhnya kan, karena Yahudi itu masih bersikeras tidak mau menjual sepenuhnya. Sebenarnya Sayyidina Utsman bertujuan untuk membantu kaum muslimin yang kesulitan mendapatkan sumber air minum. Maka ketika giliran Sayyidina Utsman, ya, ketika giliran Sayyidina Utsman yang ngambil, kan sehari-sehari Sayyidina Utsman, sehari orang Yahudi. Jadi ketika giliran Sayyidina Utsman yang ngambil, berarti hak Sayyidina Utsman penuh, maka si Yahudi tidak boleh ngambil. Dan begitu giliran si Yahudi, maka Sayyidina Utsman tidak boleh ngambil. Maka oleh Sayyidina Utsman, ketika giliran beliau untuk ngambil, diumumkan siapapun yang mau mengambil, silahkan ambil gratis tanpa perlu bayar sepersen pun. Beda dengan Yahudi itu kan,
Jangankan mau ambil banyak, ambil taruhlah setetes pun harus dibayar. Maka ketika giliran Sayyidina Utsman, banyak orang berbondong-bondong. Ambil. Sehingga apa dampaknya? Begitu keesokan harinya giliran si Yahudi ini untuk mengambil, akhirnya tidak ada orang yang mau membeli. Kenapa? Karena mereka, orang-orang yang sebelumnya membeli kepada Yahudi ini, sekarang sudah mengambil secara gratis keesokan harinya, kan? Kemarinnya. Jadi ketika giliran Sayyidina Utsman, mereka mengambil sebanyak-banyaknya. Jadi besok, keesokan harinya, yang biasanya mereka berlangganan kepada si Yahudi, sekarang sudah punya stok air minum yang diambil dari giliran Sayyidina Utsman. Akhirnya si Yahudi ini mikir, waduh, gawat kalau seperti ini terus. Bisa-bisa saya bangkrut. Karena pelanggan saya sekarang sudah tidak ada, semua sudah mengambil air milik Utsman ketika giliran Utsman, dan itu gratis. Maka kemudian si Yahudi itu timbul inisiatif selanjutnya, yaitu untuk menjual keseluruhan sumur itu. Artinya kan tadi masih separuh milik Sayyidina Utsman, kan? Jadi sekarang dia berniat untuk menjual separuh berikut. Artinya bagaimana menjadi milik Sayyidina Utsman seutuhnya. Ya karena pertimbangannya, apa juga keuntungan saya? Oh, sekarang para pembeli saya udah tidak ada lagi pelanggannya, karena sudah mengambil gratis ketika giliran Sayyidina Utsman. Akhirnya datang kepada Sayyidina Utsman dan menawarkan, wahai Utsman, apa kamu tidak ingin untuk membeli sumur ini sepenuhnya? Artinya separuh sudah menjadi milikmu, apa tidak ingin jika membeli separuh selanjutnya sehingga utuh akan menjadi milik? Maka dengan senang hati Sayyidina Utsman bertanya, berapa Anda akan menjual? Ya, berapa Anda ingin menjual sumur separuhnya itu? Kemudian si Yahudi tadi menghargai dengan harga yang cukup tinggi. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardah, karena beliau ingin seluruhnya sumur itu menjadi milik beliau, dan kemudian bisa lebih leluasa lagi untuk memanfaatkan kepada siapapun yang membutuhkan, maka dibelilah oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga sejak dibeli oleh Sayyidina Utsman secara total, orang-orang siapapun bebas untuk mengambil setiap hari. Bukan sehari mengambil, sehari tidak seperti pola sebelumnya, tapi sekarang sepanjang hari siapapun boleh mengambil. Demikian seterusnya, ya, kehidupan penuh dengan keindahan, penuh dengan kebersamaan, dan dari berkah sumur tersebut semakin subur sekelilingnya, termasuk tanah sekitarnya itu semakin subur, yang kemudian juga dibeli oleh Sayyidina Utsman. Dan di kebun itu ditanami kurma oleh Sayyidina Utsman, ditanami kurma, karena tempatnya dekat dengan sumber mata air itu, irigasinya mudah, penyiramannya mudah, tumbuhlah kurma-kurma yang subur, ya, dan berbuah, lebat buahnya. Dan oleh Sayyidina Utsman juga diwakafkan kepada kaum muslimin. Jadi coba, diwakafkan untuk kaum muslimin. Kebun kurmanya juga diwakafkan untuk kaum muslimin. Singkat cerita, setelah Sayyidina Utsman wafat, namanya wakaf kan, jadi nggak boleh diambil oleh perorangan. Dikelola juga untuk maslahat kaum muslimin. Maka dikelola. Semakin subur. Semakin banyak, semakin melimpah. Sehingga dari pengelolaan itu menghasilkan laba yang begitu banyak sekali, sehingga orang-orang yang mengelola waktu itu kewalahan untuk menampung keuangan waktu itu, karena belum ada bankan waktu itu, belum ada penyimpan. Maka pada saat sudah mulai ada bank, pengelola dari kurma ini timbul inisiatif untuk membuka rekening, ya, untuk membuka rekening. Dan rekeningnya itu juga diberi nama langsung Utsman bin Affan. Jadi hasil dari pertanian itu, ya, di samping kurmanya dibagi-bagi untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang buka puasa dan sebagainya, juga dari selebihnya dijual, dan dari penjualannya itu, ya, dikelola hingga nanti dari keuangan itu digunakan untuk membiayai anak yatim, janda-janda tua, orang-orang fakir miskin, dan seterusnya. Terus berkembang. Sehingga semakin hari keuangan yang ada dalam rekening Utsman bin Affan semakin bertambah. Bahkan sampai detik ini,
rekening itu masih terus, ya, masih terus bertambah, saldo di dalamnya menjadi investasi Sayyidina Utsman bin Affan, menjadi investasi akhirat beliau. Nah, coba Sayyidina Utsman, padahal beliau hidup 1400 tahun yang lalu, tapi beliau memiliki hotel, ya, memiliki sumur tadi, ya, kemudian memiliki kebun, bahkan memiliki rekening. Dan juga sepertinya gitu, masa dulu zaman Sayyidina Utsman sudah kepikiran untuk bikin rekening. Padahal waktu itu kan belum ada apa-apa. Ternyata ceritanya seperti itu. Karena banyaknya dari keuangan yang dihasilkan dari kebun Sayyidina Utsman yang telah diwakafkan itu, lalu dibukakan rekening yang di atas namakan langsung beliau, yaitu Utsman bin Affan. Kemudian dari situ dikelola lagi, dibangun hotel. Nah, dari hotel itulah juga dinamai Hotel Utsman bin Affan. Sehingga dari hotel itu yang disewakan, ya, yang kerjasama dengan kontraktor, kemudian dengan para pengelola travel dan tour bekerja sama di sana, kemudian disewakan, dan dari hasil itu juga dikelola, dikembangkan untuk pembiayaan kaum muslimin, ya diantaranya membiayai anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, dan sebagainya. Nah, apa pelajaran berharga yang kita dapat petik dari kisah di atas? Yaitu bahwa muamalah dengan Allah, perdagangan dengan Allah, bisnis dengan Allah adalah perbisnisan, adalah perdagangan yang tidak akan pernah ada istilah merugi. Perbisnisan dengan Allah adalah perbisnisan yang pasti untung. Perbisnisan dengan Allah adalah perbisnisan yang tidak kenal buntu. Itu di antara Sayyidina Utsman. Walaupun sudah 1400 tahun yang lalu, akan tetapi nama beliau tetap abadi. Kemudian pahala kepada beliau tetap mengalir. Semakin berkembang, semakin banyak orang yang mengambil manfaat, semakin banyak orang yang mengambil faidah dari jasa beliau ini. Nah, ini subhanallah bisa kita terapkan, bisa kita contoh, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh para sahabat bahwa beliau kana ajwadan nas, beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan karrihil mursalah. Apalagi beliau ketika bulan Ramadan, maka kedermawanan beliau itu seolah-olah angin yang bertiup. Artinya apa? Saking banyaknya, saking dermawannya, sehingga beliau digambarkan seperti itu. Hadirin para bapak, para ibu yang dirahmati Allah. Dan banyak contoh-contoh yang lain dari kisah para sahabat yang seperti ini. Nampaknya jatuh. Mungkin disundur apa? Pun selawatan ya pun. Ya. Nabi Muhammad. Allah. Barik Allah. Pun Dawud selawatan apa pun? Dilanjutkan adomannya tadi, Bu Puji. Agamanya. Mau tekan tidak tutup kok deh. Bismillahirrahmanirrahim. Atau malaikah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kullu mukallafin fahaqi wazanimu atamun idrisun nukul huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba. Tapi awan-awan ya ada nih. Lutun wa Ismailu Ishaqu kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wa Yasa Zulkifli dan Sulaiman Taba'a Allahumma salli wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sebentar, tadi terputus nih, ada sedikit gangguan, ada telepon tadi. Sebentar. Sampai mana tadi pembahasan kita? Investasi dengan Allah tidak ada ruginya. Investasi dengan Allah adalah investasi yang tidak kenal rugi. Sampai seperti Sayyidina Utsman dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya lagi Sayyidina Abu Bakar. Ini tidak kalah hebatnya dengan Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar ini. Bahkan ketika para sahabat, ketika Rasulullah akan melakukan peperangan, ditanyakan, siapa di antara kalian yang mampu, yang ingin membantu menyumbang untuk biaya peperangan ini? Maka para sahabat ada yang menyumbang separuh, ada yang menyumbang sepertiga, ada yang menyumbang setengahnya. Kemudian ketika giliran Abu Bakar, dia menyumbangkan semua kekayaannya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang Anda sisakan untuk keluargamu? Jika semuanya engkau serahkan. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku punya Allah dan Rasulnya. Ini Sayyidina Abu Bakar. Banyak dari sekian sahabat yang masuk Islam karena jasa Abu Bakar. Banyak sekian dari sahabat yang dibebaskan, dimerdekakan dari status awalnya sebagai budak karena jasanya Abu Bakar. Di antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu juga di antara dari sekian sahabat yang masuk Islam dan dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar, ditebus dari status awalnya menjadi budak sehingga menjadi orang yang merdeka. Nah, suatu ketika ini Abu Bakar ini juga memerdekakan. Beliau membelikan sebuah kurma. Jadi ceritanya begini, ada seorang sahabat itu kehidupannya miskin sekali, sehingga dia sekedar untuk sholat saja, bajunya, sarungnya itu harus gantian dengan istri. Hanya saja sahabat ini dia memiliki satu, yaitu selalu istiqomah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap 5 waktu sholat dengan Rasulullah. Hanya saja anehnya setiap kali sholat subuh, ketika giliran sholat subuh, sahabat ini dia tidak pernah ikut wiridan. Jadi begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung pergi. Tapi kalau sholat-sholat yang lain, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak biasa itu. Doa dengan Rasulullah, wiridan dengan Rasulullah. Singkat cerita, para sahabat yang lain ini banyak yang batin. Kenapa sih dia itu kok kalau sholat subuh kok mesti dia dulu yang keluar, paling dulu yang keluar. Bukan Allahumma antas salam wa minkas salam, tapi Allahumma antas salam wa lantas jalan, langsung pergi. Lalu kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ini saya menyampaikan dari keluhan teman-teman kalian sahabat. Kenapa kamu ini kalau sholat subuh kok tidak pernah sampai selesai? Dalam arti tidak menunggu sampai doa selesai, tapi setiap selesai salam langsung pulang. Maka kemudian orang tersebut menjawab, ya Rasulullah, maafkan saya wahai Rasulullah, saya sebenarnya bukan tidak ingin untuk ikut duduk berlama-lama bersamamu setelah sholat. Hanya saja wahai Rasulullah, saya ini memiliki tetangga beragama Yahudi. Lagi-lagi dia beragama Yahudi. Tetangganya itu beragama Yahudi. Dan tetangga saya itu ya Rasulullah, dia memiliki beberapa pohon kurma yang berbuah lebat. Dan buahnya itu condong ke rumah atau ke halaman rumah saya. Sehingga ketika kurma tersebut matang dan dikena angin malam, maka dia akan berguguran rontok tepat di halaman rumah saya. Nah, dan sengaja saya pulang lebih dulu kalau subuh. Karena saya khawatir wahai Rasulullah, karena anak-anak saya yang tidur dalam keadaan lapar, saya khawatir jika dia keburu bangun, dan ketika melihat kurma ada di halaman rumah, saya khawatir dia malah lantas mengambil dan memakannya, padahal itu milik tetangga saya. Abu Bakar yang ada pada saat itu yang beliau mendengarkan percakapan dia dengan Rasulullah, maka beliau langsung mendatangi orang Yahudi yang memiliki kurma itu. Dan kemudian oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kurma yang menjadi milik orang Yahudi itu dibeli semua dan kemudian diserahkan kepada orang sahabat yang miskin tadi,
Sehingga dengan barakah Abu Bakar, dia menjadi aktif kembali untuk ikut berjamaah dan sholat wirid bersama Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi yang ingin saya sampaikan dari kisah-kisah di atas adalah setiap perdagangan dengan Allah, setiap bisnis dengan Allah itu tidak akan pernah mengenal istilah rugi, tidak akan pernah mengenal istilah buntu, tetapi perbisnisan dengan Allah akan senantiasa untung. Oleh karena itu di bulan yang mulia ini, kita sebagai orang yang beriman, di bulan puasa ini contohlah kehidupan Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling dermawan, kata para sahabat. Sedangkan beliau kalau bulan Ramadan akan lebih dermawan lagi. Bahkan sampai digambarkan seperti karrihil mursalah, seperti halnya angin yang bertiup. Saking dermawannya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah. Dijadikan orang-orang yang di bulan Ramadan ini dibukakan pintu hatinya untuk selalu gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan orang-orang yang mata hatinya dibukakan oleh Allah untuk gemar membantu agama Allah. Dijadikan orang-orang yang cinta kepada kebaikan dan cinta kepada amal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin, sehingga diberikan oleh Allah istiqomah dan diberikan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit dari kisah ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk menambah keimanan, untuk menyentuh rohani kita, sehingga kita lebih termotivasi untuk melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.